wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Nafiah. Di video kali ini saya akan menelaah salah satu mata pelajaran pada jenjang SMA kelas 10. Nah, yang akan saya telaah ini yakni buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas harian yang telah diberikan oleh dosen saya, yakni Bapak Irham Yuwanamo MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah materi agama Islam di sekolah dan di madrasah. Penasaran bagaimana penjelasannya? Yuk disimak videonya teman-teman. Adapun topik pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada deskripsi dari materi, atau resensi dari materi. Maksud dari resensi atau deskripsi dari buku ini, saya akan memperkenalkan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang saya pilih. Yang kedua yaitu ada metode pembelajaran, yang dimana maksud dari metode pembelajaran ini saya akan memberitahu apa sih metode pembelajaran yang digunakan dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang ketiga yaitu ada deskripsi dari materi. Maksudnya ini bahwasannya saya akan menjelaskan dan memberitahu apa aja sih materi yang ada di dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang keempat yaitu ada kekurangan dan solusi. Di sini tuh saya akan memberitahu dan menjelaskan kekurangan apa aja sih yang ada di dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini. Kemudian saya akan memberikan solusi yang tepat untuk bisa menambahkan kekurangan dalam buku tersebut. Agar buku tersebut tuh bisa sesuai apa yang kita inginkan. Adapun topik pembahasan yang pertama yaitu ada deskripsi dari buku atau resensi dari buku. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dari buku. Yakni buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam rangka implementasi kurikulum 2013 yang berisi tentang pengembangan pengetahuan, sikap-sikap nilai spiritual dan sosial, serta keterampilan beragama untuk mendorong siswa agar bisa terwujudnya pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada identitas dari buku, ya dimana buku yang saya pilih judul bukunya yakni Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, bisa dilihat kelas 10 pada jenjang SMA, penyusunnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penulisnya yaitu Khairul Ansori SAGM PDI dan Nur Hasaniyah SAGMA. Cetakan yang pertama tahun 2016 edisi revisi. Kota terbit yaitu dari Jakarta. Jumlah halaman ada 191 halaman dan penerbitnya dari Yudhistira. Bagaimana sih sistematika dari buku tersebut? Yaitu yang pertama ada sampul depannya. Sampul depannya ini berwarna biru disertai dengan seorang perempuan yang sedang berdoa. Di bagian atas pojok ada judul buku yakni Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di bagian atas pojok kanan yakni ada logo kurikulum 2013 disertai dengan tulisan edisi revisi 2016. Yang kedua yaitu ada halaman identitas buku, di mana halaman ini terdiri dari ada hak cipta, ada katalog dalam terbitan, ada editor, ada desain isi, ada penulis, ada cetakannya keberapa, dan ketentuan dalam penyusunan buku ini. Yang ketiga yaitu ada kata pengantar, di mana kata pengantar ini berisi tentang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Serta keterampilan dalam penyusunan buku ini. Karena buku ini merupakan penjabaran dari standar isi kurikulum 2013 yang implementasinya itu terdapat dua aspek, yakni ada aspek spiritual dan sosial. Selain kedua aspek tersebut, ada juga aspek yang lain, yakni aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat yaitu ada daftar isi, yang dimana daftar isinya ini berisi tentang nomor halaman dari daftar isi, nomor halaman dari kata pengantar, nomor halaman dari tiap bab, subbab, dan lainnya. Tujuannya untuk apa sih? Yaitu agar bisa memudahkan siswa dalam menentukan halaman yang ingin dia baca dan untuk dipelajarinya. Yang kedua yaitu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang saya pilih yaitu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Yang dimana metode ceramah ini guru menjelaskan materi kepada siswa. Setelah guru menjelaskan materi kepada siswa, siswa diperintahkan untuk berdiskusi membentuk kelompok apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Setelah siswa sudah berdiskusi membentuk kelompok, guru mengharapkan agar siswa itu bisa menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing.
Yang kedua yaitu ada metode tanya jawab, yang dimana metode tanya jawab ini guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Lalu siswa tersebut menyampaikan jawaban dari pertanyaan guru tersebut. Tujuannya itu untuk apa sih? Agar guru itu bisa mengetahui sejauh manakah pengetahuan seorang siswa yang ia jelaskan, apakah sudah dipahami atau belum. Karena penjabaran dari buku yang saya pilih ini menggunakan pendekatan saintifik, yang dimana proses belajar dan mengajarnya itu menggunakan pendekatan 5M, yaitu ada mengamati, menganalisa, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan konsep pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik dapat ikut termotivasi untuk belajar lebih lanjut lagi. Yang ketiga yaitu ada deskripsi materi, yang dimana maksud dari deskripsi materi ini apa aja sih materi-materi yang ada di dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada jenjang SMA kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan cara umum dan cara khususnya. Cara umumnya ini buku Pendidikan Agama Islam yaitu materinya ada 13. Yang pertama ada bab 1 tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Di bab kedua yaitu ada tata cara berpakaian dalam Islam. Di bab ketiga yaitu ada perilaku jujur. Di bab 4 yaitu ada sumber ajaran Islam. Di bab 5 yaitu ada meneladani perjuangan Rasulullah SAW ketika di kota Mekah. Di bab 6 yaitu ada ayat-ayat Al-Quran tentang mengontrol diri, berprasangka baik dan persaudaraan. Di bab 7 yaitu ada iman kepada malaikat. Di bab 8 yaitu ada ibadah haji. Di bab 9 yaitu ada mengolah zakat. Di bab 10 yaitu ada mengolah wakaf. Di bab 11 yaitu ada meneladani perjuangan Rasulullah SAW ketika di kota Madinah. Di bab 12 yaitu ada kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan di bab terakhir atau di bab 13 yaitu ada ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku menghindari diri dari perbuatan bebas atau zina. Kemudian saya akan menjelaskan cara khusus pada salah satu bab yang akan saya jelaskan secara perinci, yaitu terdapat pada bab ke-12 tentang kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Mengapa sih seorang muslim itu harus menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu adalah salah satu ibadah, sehingga kita sebagai seorang muslim harus bisa mempelajarinya sesuai kemampuan yang kita punya. Seperti sabdanya Rasulullah SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kewajiban menuntut ilmu itu tidak hanya bagi seorang laki saja, tapi juga bagi seorang perempuan. Bukan hanya bagi yang belajar di pesantren saja, tapi juga bagi seluruh elemen masyarakat. Ilmu yang dimaksud pada hadis di atas tadi yaitu ilmu agama, karena dengan ilmu agamalah sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib menafsirkan bagaimana sih caranya kita bisa menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka, yaitu dengan kita bisa mendidik dan mengajari mereka ilmu agama. Karena hanya dengan ilmu agamalah mereka tahu yang mana yang halal dan haram, mana yang baik dan buruk, serta mana yang hak dan batil. Maka dari itu tugas kita sebagai seorang muslim harus bisa mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya dengan baik. Kemudian ketika kita menyampaikan ilmu agama, kita tidak perlu menyampaikan secara detail, tetapi kita menyampaikan ilmu agamanya itu yang wajibnya saja. Nah, bagian yang wajib ini disebut dengan ilmu ad-din ad-daruri, yakni bagian dasar ilmu agama yang terpenting. Bagian ilmu ini terdiri dari ada sholat, zakat, puasa, haji, kewajiban hati, maksiat hati, serta cara bertobat dari maksiat. Semua ilmu tersebut harus diamalkan kecuali zakat dan haji yang berkewajiban mengamalkannya bagi orang yang mampu. Dan kita sebagai seorang muslim itu juga tidak dituntut untuk menjadi seorang kiai atau ulama. Akan tetapi orang awam pun jika telah menguasai ilmu agama pun harus bisa mampu menyampaikan ilmu yang ia punya kepada orang lain, apalagi orang itu sangat membutuhkan. Karena tidak sepantasnya kita sebagai seorang muslim yang sudah mempunyai ilmu itu hanya mengamalkan kepada diri kita sendiri, sedangkan orang lain membutuhkan. Nah, makanya itu kita harus bisa mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu dalam ilmu agama. Dan kita sebagai seorang muslim tidak patut untuk hanya bisa menasihati orang lain sedangkan kita meninggalkannya.
Dan jangan hanya kita bisa melarang orang lain bermaksiat sedangkan kita melakukannya. Penjelasan semua itu tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa ada 3 bagian macam kewajiban seorang muslim, yaitu ada menuntut ilmu, mengamalkannya, serta mengajari kepada orang lain. Kesimpulannya bahwasanya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka dari itu, ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita harus bisa mengamalkannya. Dan dengan kita bisa mengamalkannya, seorang itu bisa tahu mana yang halal dan haram, mana yang baik dan buruk, serta mana yang hak dan batil. Maka dari itu juga Allah telah membuka pintu menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Dan Allah juga menunjukkan betapa agungnya keutamaan menuntut ilmu bagi seorang muslim. Yang keempat yaitu ada kekurangan dan solusi dari buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada jenjang SMA kelas 10. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kekurangan dari buku tersebut. Setelah saya baca dari awal hingga akhir pada materi buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, terdapat salah satu bab di mana masih kekurangan materinya atau penjelasannya, yaitu terdapat dalam bab ke-9 tentang mengolah zakat, yang dimana pada bab mengolah zakat ini tidak dijelaskan hukum dari orang zakat seperti apa, syarat dari orang zakat seperti apa. Nah, solusinya saya akan menjelaskan atau menambahkan dari Quran tersebut, yakni hukum orang yang berzakat itu adalah wajib atau fardu atas seorang muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hukumnya juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya laksanakan sholat, tunaikan zakat, kerjakan apa yang kamu inginkan untuk dirimu, sehingga Allah SWT akan memberikan pahala di sisinya dan Allah SWT mengetahui apa yang kita kerjakan. Yang kedua itu ada syarat dari zakat. Syarat dari zakat yaitu diantaranya ada merdeka, Islam, baligh atau berakal, berkecukupan secara finansial, dan hartanya itu memenuhi nisab. Kemudian kalau bisa buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini harus bisa dijelaskan secara detail lagi dari semua bab itu, karena setelah saya baca ini masih kekurangan, ada yang belum ada contohnya, perilaku contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, hukumnya, dan syarat itu seperti apa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya. Tolong dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua, khususnya buat saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.